Halo Sobat Gengsi, balik lagi sama aku Nanda. Kali ini kita akan kembali bahas berita-berita yang lagi viral. Nah, untuk kali ini aku akan bahas terkait kasus kecelakaan yang menimpa dari mahasiswa UGM baru-baru ini. Ya, jadi sebuah tragedi di Yogyakarta baru-baru saja ini mengguncang dunia akademik nih. Jadi seorang mahasiswa UGM telah tewas tertabrak mobil mewah. Pertanyaannya, apakah keadilan akan ditegakkan nih? Jadi langsung aja kita telusuri dan kita bahas lebih jauh ya. Jadi pada tanggal 24 Mei 2025 dini hari, Argo Eriko, selaku mahasiswa dari Fakultas Hukum UGM, telah mengalami kecelakaan yang cukup fatal di Jalan Pelangan, Sleman, Yogyakarta. Motornya ditabrak oleh BMW 320i yang dikendarai oleh Cristiano Tarigan, yaitu selaku mahasiswa dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis di UGM juga. Kejadian ini akhirnya menjadi sorotan publik nih. Jadi Cristiano Tarigan ini awalnya tidak ditahan oleh aparat kepolisian, namun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Mei 2025 dan resmi ditangkap pada 28 Mei 2025. Ia dijerat dengan pasal 310 ayat 4 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman paling lama sekitar 6 tahun penjara atau denda sekitar 12 juta rupiah. Polisi juga mengungkap bahwa Cristiano tidak berupaya menghindari tabrakan dengan Argo dan tidak membunyikan klakson ketika berkendara. Saat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada 28 Mei 2025, Cristiano Tarigan tampak mengenakan masker dan dikelilingi oleh beberapa aparat kepolisian. Meskipun hal ini bisa dianggap prosedural atau untuk alasan keamanan, tapi banyak banget nih dari warganet yang cukup mempertanyakan kenapa pelaku harus ditutupi. Kenapa wajahnya tidak diperlihatkan seperti kasus-kasus lainnya? Apakah ini bentuk perlindungan terhadap pelaku atau hanya kebetulan belaka? Sebagian publik menganggap ini sebagai bentuk pengaburan identitas, apalagi jika mengingat status sosial dari tersangka yang disebut-sebut berasal dari keluarga yang cukup terpandang ya. Sontak, komentar publik pun ramai di media sosial. Ada yang berkata, kalau pelaku dari kalangan biasa, pasti sudah diumbar mukanya kemana-mana. Sementara, yang lain juga ada yang berpendapat, semua orang berhak atas perlindungan hukum, termasuk tersangka. Nah, kira-kira kalian ada di pihak yang mana nih? Akhirnya perdebatan ini memperlihatkan bagaimana ketidakpercayaan masyarakat terhadap kesetaraan perlakuan hukum yang masih menjadi luka lama yang terus terbuka kembali. Kasus ini akhirnya memicu reaksi keras dari komunitas mahasiswa dan juga masyarakat luas. Demonstrasi dan diskusi publik pun akhirnya mulai mencuat, menyoroti isu keadilan, transparansi hukum, dan perlakuan terhadap pelaku dari kalangan tertentu. Tagar #Justice for Argo akhirnya pun menjadi trending topik di media sosial. Tagar ini menjadi simbol tuntutan keadilan dari masyarakat atas meninggalnya Argo. Pengguna media sosial menyuarakan keprihatinan dan menuntut agar proses hukum dijalankan secara transparansi dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dan ada juga beberapa fakta yang mulai muncul nih, yaitu yang pertama ada isu penggantian plat nomor mobil. Viralnya video CCTV yang menunjukkan plat mobil BMW yang digunakan Cristiano Tarigan telah diganti setelah kecelakaan. Akhirnya pun menimbulkan kecurigaan publik. Banyak yang mempertanyakan motif dibalik penggantian plat nomor tersebut dan kemungkinan adanya upaya untuk
mengaburkan fakta atau menyembunyikan barang bukti. Yang kedua, ada kritik terhadap penanganan awal kasus. Penetapan Kristiano sebagai tersangka dan penahanannya yang baru dilakukan beberapa hari setelah kejadian ini akhirnya juga menuai kritik dari masyarakat. Banyak juga dari netizen yang berkomentar, mahasiswa hukum dihianati hukum itu sendiri, ya, kira-kira seperti itu. Sebagian netizen menilai ada kelambanan dalam proses hukum dan mempertanyakan apakah status sosial pelaku mempengaruhi penanganan kasus tersebut, ya. Kira-kira gimana nih menurut kalian, ya? Yang ketiga, ada pernyataan dari ibunda korban, yaitu Argo, bahwa Ibunda Argo, Meli, menyampaikan harapannya terhadap kasus ini agar ditangani secara objektif dan transparan. Pernyataan ini akhirnya mendapat simpati luas dan memperkuat desakan publik untuk keadilan Argo, ya. Yang keempat, ada spekulasi tentang upaya damai nih. Jadi beredar isu di media sosial mengenai adanya tawaran uang damai, yaitu sebesar sekitar 1 miliar rupiah dari pihak Kristiano kepada keluarga korban. Namun informasi ini belum dikonfirmasi secara resmi dan akhirnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen nih. Yang kelima, ada diskusi tentang saksi hukum, ya. Jadi banyak pengguna media sosial yang mempertanyakan apakah ancaman hukum maksimal 6 tahun penjara sesuai dengan beratnya akibat dari kecelakaan tersebut. Diskusi ini mencerminkan keprihatinan masyarakat nih terhadap efektivitas dan keadilan sistem hukum di Indonesia. Kematian Argo Eriko ini adalah pengingat tragis dan pentingnya keadilan dan integritas dalam sistem hukum kita. Jadi apakah pendapat kalian tentang kasus ini kira-kira nih? Apakah keadilan akan tetap ditegakkan nih? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar nggak ketinggalan berita-berita selanjutnya, dan sampai jumpa.